ngerumpi tapi dapat untung. Oke. Jadi saat update status dan dikomentari itu dapat keuntungan. Wow. Kalau mungkin saya bisa bilang bahwa ya kalau bahasa negatifnya ya itu gibah berhadiah. Boleh ya kalau gitu, saya juga mau. Wah. Itu. Ya seperti Bima Sakti itu nggak 1-2 perusahaan dari luar negeri, dari dalam negeri. Saya aja yang lewat email saya itu juga nggak main-main dan itu triliunan. Ini membeli. Owner ataupun pemilik dari Bima Sakti, beliaunya Pak Ibnu namanya itu juga sangat mencintai NKRI sehingga berapapun uang yang ditawarkan ke kita itu ditolak. Bahkan satu provider internasional, provider handphone itu Jejet itu pernah ke sini tim manajemennya dan menanyakan silahkan berapapun akan saya beli dan perusahaan Bapak nanti produknya akan masuk ke Jejet kita di seluruh Indonesia dan juga di Asia Tenggara. Dan itu tidak diserahkan. Pak Ibnu juga. Wow. Alhamdulillah. Beliaunya masih tetap selama kita masih bisa merah putih. Kita selalu pegang merah putih. Judulnya adalah NKRI harga mati bagi bahkan tagline kita ini. Mas, apa itu? Perusahaan kita itu Indonesia kan Indonesia. Indonesia kan Indonesia. Iya. Oke. Gitu. Bukan cuma label luarnya aja yang kelihatan Indonesia, tapi dalamnya udah dipakai negara lain begitu ya. Karena ini benar terjadi nyata, teman-teman. Saya pernah baca juga ada 5 startup yang sudah unicorn. Dan ternyata bibitnya, seednya itu Indonesia, sinergi Indonesia. Tapi kedepannya ternyata udah dibeli oleh negara-negara lain begitu. Namun di sini Bima Sakti kekeh bahwa tidak akan menyerahkan ini atau dijual ke pihak lain begitu. Semangatnya Indonesia saja atau ada lebih yang besar daripada hanya sekedar Indonesia sebenarnya, Pak? Kalau kita basic utamanya adalah Indonesia. Basic utamanya karena Indonesia. Dada kita kalau dibelah mungkin juga merah putih gitu ya. Karena kalau misalkan untuk ekspansi, kita sudah menyiapkan bahwa 2021 nanti, insya Allah kita mulai ekspansi ke luar negeri, kan gitu, ke Asia Tenggara khususnya. Karena kita sudah ada dan sudah mempunyai lisensi transfer dana Bank Indonesia atau remittance. Nah itu mungkin akan kita kembangkan juga. Bahkan kita juga sudah mempunyai satu produk yang namanya MyBeb. Itu adalah suatu media sosial yang cashless. Media sosial yang cashless gimana ya? Jadi gini. Saya baru tahu nih media sosial yang cashless. MyBeb ini itu media sosial tapi bisa digunakan untuk pembayaran juga. Oh, gitu. Dan juga yang uniknya dari MyBeb ini itu bahwa MyBeb ini ngerumpi tapi dapat untung. Oke. Jadi saat update status dan dikomentari itu dapat keuntungan. Wow. Kalau mungkin saya bisa bilang bahwa ya kalau bahasa negatifnya ya itu gibah berhadiah. Boleh ya kalau gitu, saya juga mau. Wah, itu. Gibah berhadiah. Untuk selengkapnya nanti mungkin bisa langsung cek di description nanti ada linknya juga ke aplikasi yang dimiliki oleh Pak Bagus di sini. Oke, Pak Bagus, ini yang namanya startup itu kan pasti berdirinya dulu itu kan pasti perlu usaha nih Pak. Iya. Dulu tahun 2011 kalau nggak salah ya. 2009 ya. Sempat tadi waktu off air Pak Bagus cerita 2009 kemudian 11 tahun kemudian jadilah keperkasaan Sang Bima Sakti Multi Sinergi ini. Apa Pak dulu yang udah dari awal terus berkembang sampai saat ini dan tetap karena banyak juga yang tiba-tiba awalnya semangat banget tengah-tengah Pak belum jalan udah keok udah hilang gitu. Namanya sebuah bisnis saya ikut pertama kali di sini itu dulu masih 7 orang. Pak Bagus termasuk di dalamnya. Salah satu saya dan itu juga namanya bisnis ya, nggak semudah yang kita bayangkan. Orang kan melihat suksesnya aja. Kita banyak hal yang harus kita cermati dari dulu. Yang pertama itu kalau Bima Sakti yang pasti dulu itu namanya e-payment atau terkenalnya perusahaan PPOB itu kan daftarnya aja itu butuh waktu 1 minggu untuk daftar. Nah kita mengakomodir kemudahan-kemudahan yang orang sulit mempunyai bisnis e-payment, kita siapkan dengan bisnis e-payment dengan verifikasi hanya
nggak sampai 1 minggu, 2 jam SLA kita dulu, sehingga orang mulai memangkas waktu ya, Pak ya, lebih iya. efisien. Tapi memang harus dibarengi dengan pelayanan yang Prima. prima. Baik. Gitu. Banyak dukungan Pak dari rekan-rekan pihak-pihak gitu. Dukungannya seperti apa untuk kemajuan? Kalau dukungan bagi startup gitu, kalau seperti apa? pas kita alhamdulillah dukungan yang luar biasa baik dari pemerintah. Apa Pak bentuknya dari pemerintah? Kalau pada waktu dari itu? pemerintah ya kemudahan salah satu kemudahan regulasi karena Oke. memang secara portofolio Bima Sakti juga sangat lumayan bagus lah gitu. Sehingga dari pemerintah mengharapkan Bima Sakti ini bisa menjadi salah satu contoh Pionir ya Pak? pionir untuk yang memang labelnya adalah merah putih. Oke. Salah satu mungkin insya Allah hari Kamis depan ini ada dari asosiasi perusahaan fintech dunia itu akan datang ke Bima Sakti sini untuk melihat Bima Sakti yang digunakan sebagai percontohan salah satu startup di Indonesia. Wow. Jadi memang ada yang ingin kita tunjukkan bahwa kami Indonesia, kami juga bisa melakukan seperti teman-teman yang lain. Mengindonesiakan Indonesia. Mengindonesiakan Indonesia itu yang terus. Gila, luar biasa. Kalau bisa ditanya nih, ke depannya Pak, Ya. goalnya apa lagi? Ini kan sambil jalan, Ya. sambil menikmati apa yang telah dikerjakan, Ya. diusahakan, dan diperjuangkan selama sekian Ya. tahun ini. Kalau- What next? Next goal kita sebenarnya secara visi adalah mengajak masyarakat Indonesia untuk menyayangi dan menggunakan produk Indonesianya. Oke. Kita sebenarnya punya produk-produk yang sangat berkualitas. Termasuk di luar sana juga banyak produk-produk yang berkualitas. Nggak hanya Bima Sakti, tapi saya karena orang Bima Sakti, Yeah. ya saya ngomong Bima Sakti. Salah satu contohnya untuk aplikasi-aplikasi media sosial misalkan. Media sosial dari Indonesia itu banyak. Nah, silakan kenapa kok teman-teman yang lain senang atau menyukai dengan yang produk luar kan gitu ya. Memang dari segi keunggulan dan segi kecepatan memang mereka hebat, tapi mereka nggak tahu bahwa dulunya misalkan mohon maaf WhatsApp misalkan salah satu. WhatsApp itu di US-nya juga dulunya juga sama kayak awal-awal Semua startup iya, bahkan ya. lelet, lemot, kemudian dan lain sebagainya. Tapi akan diperbaiki Iya. terus dan sudah bagusnya dilempar ke Pasar. pasar ke luar negeri kan gitu. Nah, masyarakat Indonesia juga saya berharap bahwa masyarakat Indonesia juga menggunakan produk-produk di Indonesianya dengan rasa cintanya terhadap Indonesianya. Iya. Bukan masalah kehandalannya dan lain sebagainya dulu karena dibekali dari rasa nasionalisme itu sendiri. Di China, mohon maaf, di China itu WeChat dulu lelet pun dipakai loh. Iya. Dan pemerintahnya ya memang Support. kalau pemerintahnya kan tidak boleh ada Produk lain. yang masuk ke China, Iya, makanya betul, wajib kan gitu. Nah di Indonesia nggak usah ada peraturan kayak gitu pun, tapi muncul dari hati teman-teman masyarakat Indonesia sendiri. Oke. Ayo gunakan. Dan nanti saya sarankan MyGrab itu. Iya, oke, baiklah ya. Cina dulu punya WeChat. Alibabanya Iya. Jack Ma, Iya. kemudian WeChat. Iya. Ya. Indonesia kenapa sih nggak punya ya? Kalau kita bisa browsing di luar Google misalkan, Iya. kan bisa juga ya Pak ya. Kalau kita bisa menggunakan produk lain seperti Bima Iya. Sakti, why not begitu? Why not, iya. Pak Bagus, Siap. teman-teman saya yang sedang nonton itu Iya. pasti butuh tips dan trik cara membuat startup dan berkecimpung dalam dunia startup Indonesia ini Pak. Iya. Apa Pak? Masukan dari Pak Bagus. Masukan saya yang pertama adalah bahwa dalam membentuk suatu startup itu harus disiapkan goalnya atau visi misinya dia. Apakah memang Contoh Pak, contoh. salah satu contohnya gini, sebelum kita membuat suatu perusahaan startup, kita harus sudah mengetahui satu produk yang akan kita gunakan untuk menyasar segmentasi marketnya apa. Oke. Dan segmentasi marketnya jangan umum atau global, tetapi semakin tajam semakin bagus. Misalkan salah satu contoh gini, saya akan menyasar ibu-ibu rumah tangga yang usia 25 tahun sampai 30 tahun dan dia kerjanya adalah rumah tangga bukan kantoran. Nah, itu namanya segmentasi tajam, itu wajib. Detail, tajam Iya, gitu ya. seperti yang dibicarakan mungkin Pak Tung Desem ya, menjual ke semua orang sama dengan tidak menjual apapun. Catat. Itu yang kemudian yang kedua, kalau di dunia startup yang paling
yang paling menjadi kelemahan utama kalau dari segi misalkan kalau perusahaan aplikasi ya, aplikasi pasti bagus-bagus, standarnya bagus-bagus. Tapi ada salah satu kesalahan yang sangat fatal, yaitu dari pelayanan customer service rata-rata. Jadi segi after salesnya itu jarang orang Indonesia itu yang memikirkan. Mohon maaf, saya di provider di Indonesia ya, itu lebih cenderung sistem marketingnya adalah menjual kartu perdana sebanyak mungkin, tetapi tidak memberikan reward kepada orang-orang yang sudah tahunan menggunakan satu provider tanpa mau pindah. Itu small things tapi bermakna ya? Itu Iya, sangat bermakna sekali memberikan saya reward. buat sangat bermakna. Ada yang Customer loyal ya Pak ya? Customer loyal. Kalau misalkan saya lihat kakak kandung saya itu masih pakai satu provider yang 10 digit, 11 digit. Itu lama banget Pak nomornya Pak. 11 Tetapi digit. apakah pernah ada dari provider itu mengucapkan terima kasih? Enggak. Itulah Indonesia. Makanya harus kita perbaiki. After sales-nya pun harus diperkuat. Jangan ekspansi terus gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara mengelola sistem keuangannya. Ya. Gitu. Karena kalau sistem keuangannya salah ya berabe ya Pak ya. Sama aja. Dan yang keempat adalah yang ini sangat penting bagi seorang marketing ataupun penjualan, yaitu kita harus punya powerful brand awareness. Nama. Bagaimana aplikasinya Pak itu Pak? Kalau Powerful brand itu kalau implementasinya adalah bahwa kita harus dikenal. Ya. Gitu, dikenal di sebanyak mungkin orang. Contohnya adalah kalau kita punya barang jualan, tapi kita simpen di saku, Pak, saya jual barang. Tahu nggak kira-kira mereka barangnya? Nggak tahu. Nggak tahu. Laku nggak? Nggak. Lah. Nah itu ada 4 atau 5 tadi ya, 4 hal yang perlu teman-teman startup di Indonesia ini dipikirkan dan juga diimplementasikan. Oke, dipikirkan, diimplementasikan, tapi jangan lupa mengindonesiakan Indonesia. Begitu ya. Luar biasa. Pak Bagus, terima kasih banyak. Ini bisa menjadi hal yang menginspirasi teman-teman saya yang ada di sana. Siap. Oke. Terima kasih. Jangan lupa ya subscribe Amal Bastian Talk. Dan kalau misalkan ada ide-ide atau pertanyaan langsung bisa langsung diisi di kolom komentar. Itu pacar dulu ya. Pak Bagus, terima kasih. Bye bye.